Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang apakah Olim Trade aplikasi penipuan atau scam. Ya, teman-teman pasti atau mungkin banyak yang sudah tahu tentang apa itu Olim Trade dan mungkin sudah pernah bertrading juga atau sedang bertrading mungkin atau pernah melihat iklannya di Instagram. Jadi saya kali ini tidak akan membahas tentang apa itu Olim Trade. Saya hanya akan menjelaskan pendapat pribadi saya, apakah Olim Trade itu aplikasi penipuan atau tidak. Ini murni pendapat pribadi saya. Jadi kalau teman-teman tidak setuju boleh, kalau setuju juga boleh. Dan saya juga tidak memaksakan teman-teman mau setuju dengan saya. Dan di samping pendapat saya juga memberikan sedikit pengalaman saya, pengalaman yang saya tuangkan dalam bentuk screenshot ya. Jadi ini ada sekitar 15 atau 14 screenshot. Jadi nama di Olim Trade ini sistemnya adalah kita bertransaksi atau bertrading dengan memilih buy atau sell. Hanya itu saja. Nilainya sudah pasti. Kalau prediksi kita benar, kita prediksi buy dan ternyata memang harganya itu naik, maka kita akan profit. Misalnya kita trading di $20 dengan profitabilitas 90%, maka kalau prediksi kita benar, kita pasti akan mendapatkan $18. Gitu ya. Kita pasti akan mendapatkan $18. Begitu juga kalau misalnya kita prediksi 20, kita prediksi harganya akan naik, tapi ternyata harganya turun, kenyataannya harganya turun, maka kita akan kehilangan $20 ini. Begitu ya prinsipnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga. Pergerakan harga itu ya kadang naik, turun begini, dan setiap saat dia berubah. Begitu ya. Dan saya akan menunjukkan beberapa kejanggalan yang menurut saya kalau satu atau dua kali, oke, kita bilang itu kebetulan. Maaf kalau bersyarak ya. Tapi kalau sampai berkali-kali, sampai di atas 10 kali, dan ini selalu terjadi ketika kita bertransaksi dalam jumlah yang besar. Misalnya $100 atau $200 atau bahkan $1.000. Ketika kita bertransaksi di nominal besar, saya mendapati bahwa saya sering merasa seperti dimanipulasi harganya. Apa artinya dimanipulasi? Ini kembali saya ingatkan bahwa ini pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau teman-teman tidak setuju boleh di skip videonya. Jadi seperti di sini saya berikan screenshotnya, saya kasih contoh. Di sini saya buka perdagangan. Saya buka perdagangan buy sebanyak $20. Oke. Teman-teman, ini saya buka selama 1 menit. Saya buka 1 menit, harga pembukaannya adalah 90569. Menarik sekali. Coba teman-teman lihat di sini. Prediksi saya sudah benar. Oke. Nih ya. Tapi lucunya di detik kira-kira ini di antara 60 detik, ini kira-kira berapa detik? 0,01 detik mungkin. 0,1 detik atau 0,01 detik mungkin. Tiba-tiba yang harusnya saya, artinya kalau garis biru ini di atas garis hijau, garis biru ini di atas garis hijau, artinya saya profit. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di detik terakhir sekali, tiba-tiba harganya dari yang begini, tiba-tiba turun tajam. Sampai melewati garis hijau. Sampai melewati garis hijau ini. Dan itu terjadi di detik terakhir. Dan lihat yang terjadi setelahnya. Harganya langsung naik lagi. Di sini ya, harganya langsung naik lagi.
Dan perhatikan perbedaannya berapa. Perbedaannya adalah 0,00001. 0,00001. Di detik 0,01. Sisa detiknya 0,01 detik. Harganya dibanting sampai kita loss dan kemudian dia naik lagi. Oke, kalau sekali itu kebetulan. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat contoh yang selanjutnya. Oke, ini lagi teman-teman. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Lagi-lagi ya. Di detik terakhir, detik terakhir, harganya langsung dibanting turun supaya saya loss. Dan kemudian harganya langsung naik lagi. Lihat, saya bertransaksi di $45. Oke. Masih kebetulan juga. Oke, kita lihat lagi contohnya yang lain. Nah, di sini. Perhatikan teman-teman. Di detik terakhir juga harganya dibanting lagi. Dan anehnya, setelah harganya dibanting, setelah harganya dibanting di sini, langsung naik lagi. Oke. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Dan ini terjadi di transaksi nominal besar. Oke, ini saya masih bisa maklumi. Nah, di sini, di detik terakhir juga. Detik terakhir. Kembali lagi. Tapi setelah itu dia memang tidak naik lagi. Oke, tidak masalah. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman, perhatikan. Sama lagi seperti yang tadi ya. Ini teman-teman, perhatikan lagi. Di transaksi $200. Harganya sudah, dari awal harganya sudah oke di atas. Prediksi sudah pas. Tiba-tiba di detik terakhir harganya dibanting ke bawah. Sampai saya loss. Hanya beda 0,01 pips. Itukah hitungannya? 0,00001. Jadi perbedaannya hanyalah 0,0001. Hebat ya. Kemudian di detik terakhir sudah turun. Begitu kita loss, tidak sampai setengah detik, tidak sampai seperempat detik pun harganya langsung lompat lagi ke atas. Lucu ya? Oke. Ini masih beberapa, masih ada lagi yang lain. Nah, ini perhatikan teman-teman. Harganya stabil sekali di sini. Pas di detik terakhir, inilah batas akhir perdagangan saya yang garis putus-putus ini. Sudah hampir terakhir sekali, harganya dibanting. Dibanting dan langsung naik lagi. Begitulah kira-kira teman-teman. Dibanting, naik lagi, harganya seperti semula. Kalau teman-teman berani mencoba, silahkan. Saya hanya memberikan pengalaman saya. Ya, ini lagi. Mari kita lihat sama-sama ya. Nih, saya zoom supaya lebih jelas. Nih, teman-teman. Di detik terakhir, perhatikan, padahal ini rata ya. Nah, tapi dia bisa buat turun sedikit, naik lagi. Bagaimana caranya supaya kita loss? Oke, ini kembali lagi pendapat dan pengalaman pribadi saya. Ini yang saya rasakan dan saya ini ingin berbagi supaya teman-teman ya berpikir lagi kalau mau trading di aplikasi ini. Dan kembali lihat jumlah perdagangannya lumayan, $40, sekitar 600.000. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Oke, teman-teman. Lihat, di sini saya buka perdagangan. Di sini saya buka perdagangan sell, turun. Oke. Perhatikan di sini ya. Di detik terakhir. Harganya naik, turun. Sudah naik di detik terakhir, langsung turun setelah kita loss. Jadi
dari kita loss sampai harganya turun, itu juga tidak sampai 1/4 detik. Seperti itulah yang saya lihat caranya Olim Trade supaya tradernya loss. Oke, ini saya tidak terlalu... Nah ini, perhatikan lagi teman-teman. Candlenya di sini, oke. Di detik terakhir, loss. Pas sudah mau, setelah kita loss, beda 0,01, setelah kita loss, harganya langsung naik. Langsung lurus naiknya, bukan seperti ini lagi. Jadi naiknya itu bukan seperti ini lagi. Tapi naiknya itu sudah seperti ini. Nah, turunnya juga begitu. Langsung seperti ini. Jadi luar biasa pergerakannya. Dan saya merasa ini benar-benar tidak wajar. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Mungkin teman-teman sudah mengerti. Ini nominalnya lumayan besar. Oke. Di sini juga refund, saya tidak jadi profit. Pintar ya. Saya tidak jadi profit. Saya dibuat balik modal. Lucu sekali. Naik, langsung turun. Kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini. Harganya naik, langsung turun lagi. Pas di detik terakhir. Ini, perhatikan teman-teman. Inilah batas perdagangan. Inilah batas waktu perdagangan saya. Kalau saya misalnya ya hanya 0,01 detik ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan. Kenapa bisa pas-pasan sekali seperti ini? Ya, saya tidak mau bilang bahwa Olim Trade seperti ini ya. Ini pendapat pribadi saya. Saya tidak bisa menjamin apakah memang Olim Trade menipu atau tidak. Itu silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Kita akan lihat lagi contoh yang lain. Tadi sudah sampai di... Tadi sudah sampai di mana ya? Di sini sepertinya. Di sini ya. Oke. Jadi ini ada sekitar 18 kali saya alami seperti ini. Dan biasanya itu adalah di nominal-nominal yang besar. Seperti di sini nominal 200, ini $80, ini $40, ini $400, 400, 100, 1000, 750, 40. Jadi, kesimpulannya, ya silahkan teman-teman menilai sendiri apakah Olim Trade ini aplikasi yang penipuan atau tidak. Tapi ini saya hanya memberikan sharing tentang pengalaman pribadi saya menggunakan aplikasi ini. Ya saya memang tidak sepenuhnya kalah. Saya tidak sepenuhnya memang tidak, bukan artinya saya tidak pernah profit. Ya saya juga pernah profit, pernah juga withdraw sampai 6 juta lancar, pernah juga withdraw 30 juta ya lancar juga. Tapi setelah di total-total saya loss lumayan besar. Dan saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan aplikasi Olim Trade. Di samping yang tadi saya tunjukkan bahwa pergerakan harganya ini sepertinya tidak wajar, sepertinya dimanipulasi. Di samping itu saya merasa bahwa aplikasi ini sepertinya meragukan. Kenapa meragukan? Pertama, di Indonesia tidak ada izinnya. Izin tidak ada di Indonesia. Tidak ada terdaftar di Bapepti. Kemudian, kalau mungkin teman-teman pernah tahu bahwa mungkin teman-teman pernah kenal dengan yang namanya YouTuber yang menunjukkan penghasilan mereka 1 minggu 200 juta, 1 miliar. Ya terserah teman-teman mau percaya atau tidak. Karena mereka memang pada akhirnya menyuruh teman-teman deposit menggunakan kode promosi atau link afiliasi. Ya pasti mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Ya saya tidak mau mengatakan bahwa mereka menipu, tapi ya silahkan teman-teman menilai sendiri. Ini yang pertama.
mereka tidak memiliki izin di Indonesia. Oke. Nah, yang kedua, yang namanya, saya ingin menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang trading ya. Yang namanya trading biasanya itu harusnya ada yang namanya pips, ada yang namanya lot. Nah, ini hal yang dasarnya di trading. Tapi di all in trade tidak ada. Tidak ada yang istilahnya seperti itu. Artinya pip dan lots itu adalah, kalau misalnya, ini misalnya ya. Misalnya saya lot itu adalah jumlah yang saya beli. Misalnya satu lot itu, saya beli satu lot seharga $100 ya. Kemudian pips adalah jumlah atau nominal dari harga. Misalnya di sini 94143. Jadi ini kalau penutupannya 94144, ini berarti 1 pips. Artinya kalau 1 pips, kalau kita salah prediksi, kita rugi sekitar $10. Ini katakan seperti itu. Kalau misalnya ternyata kita perbedaan harganya itu adalah 10 pips ya dikalikan. 1 pipsnya $10, berarti 10 pipsnya $100. Kalau misalnya kita loss, kalau misalnya mungkin 200 pip kita rugi, berarti 200 dikali 10, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita profit juga, 1 pip ya $10, jelas ya, $10. Kalau misalnya 30 pip berarti $300. Jadi jelas hitungannya. Kalau misalnya harganya memang ketika kita tutup jauh di bawah prediksi, ya kita loss-nya juga loss banyak. Kalau memang kita benarnya juga banyak, ya kita profitnya juga banyak. Tapi di all in trade tidak ada istilah seperti itu. Mau kita profitnya, mau beda harganya itu tipis, mau beda harganya itu kah tipis sekali, atau bahkan saya kasih gambar seperti ini ya, mau di sini misalnya kita buka perdagangan di sini ya, di garis yang merah ini, walaupun harganya ini penutupannya ini katakan di sini, artinya mungkin harganya ini sudah 945 atau 944, artinya jauh ya dari harga pembukaannya. Mau kita penutupannya itu pun di sini di detik terakhir, ya kita tetap profitnya itu $1000, sekitar $900, karena di sini $90, 90% ya. Kalau misalnya penutupannya itu di sini, ya tetap kita profitnya tetap $900. Kalaupun dia penutupannya itu tipis di sini di bawah, ya kita tetap profitnya $900 juga. Jadi tapi kalau misalnya kita loss, begitu juga. Mau kita lossnya itu seperti di sini, bedanya cuma 1 pips pun, ya $1000 ini hilang. Mau dia lossnya segini pun, sampai tinggi sekali perbedaannya, ya kita tetap lossnya itu $1000. Ini yang menurut saya sangat aneh. Jadi menurut saya ini lebih tepatnya bukan trading. Ini lebih tepatnya bukan trading. Tapi ini seperti tebak-tebakan ya. Artinya ya kalau benar dapatnya segini, kalau salah ya rugi segini. Tidak ada perhitungan matematisnya. Justru ini seperti tebak-tebakan saja. Ya kalau misalnya prediksi kita sudah sesuai, kita prediksi akan naik, mau naiknya segini kek, mau naiknya segini kek. Yang penting asal dia masih di atas yang merah ini, ya kita profit. Mau dia turunnya segini kah, segini, mau segini, asalkan dia di bawah kita loss. Jadi ini rasanya seperti tebak-tebakan. Memang mungkin ini yang membuat banyak orang akhirnya merasa kecanduan di all in trade ini. Dan buat teman-teman, saya mau sharing, saya pernah
trading ini, di awal-awal pengalaman saya ya, di awal-awal saya deposit itu 100. Saya tidak akan tunjukkan bukti transaksinya, bukti deposit dan bukti withdrawnya. Ya terserah teman-teman mau percaya atau tidak, ini pengalaman pribadi saya. Saya deposit 100, ya kemudian saya profit 30. Kemudian saya profit lagi 20, sudah 150. Saya tarik 50-nya, lancar. 50-nya ini lancar saya tariknya. Kemudian setelah, bagaimana ya, namanya kita manusia, siapa sih yang gak senang dapat duit ya? Kita dapat duit hanya dari klik gitu doang. Ya memang kita analisa sih, tapi ya namanya kita nggak kerja, kita hanya klik seperti itu saja. Ya kita sudah dapatkan duit ya 400.000 lah pertama ya. Kemudian 600.000, lumayan nih duitnya. Kalau kita sudah dapatkan duit ini dalam waktu yang singkat, seperti pengalaman saya, 100-nya ini akhirnya loss sampai 0. Dan biasanya memang saya loss itu karena yang seperti ini. Saya loss sampai 0 USD. Sampai 0 dolar. Tapi karena kita sudah pernah mendapatkan uang 400.000, 600.000, dan lain-lain semuanya. Karena kita sudah pernah mendapatkan itu sebelumnya, dalam hati kita adalah kita sudah enak, sudah pernah merasakan enaknya dapat duit dari Olim Trade, sehingga kita tidak akan ragu untuk deposit bahkan lebih besar dari jumlah loss yang tadi. Kita berani untuk deposit 200. Kemudian kita dikasih lagi profit 30, dikasih lagi profit 20, kita tarik lagi, profit lagi 30, begitu. Oke? Kita sudah terasa lagi enaknya uang dari Olim Trade itu. Ya, 1 juta, mungkin 1,5 juta gitu. Dan pasti kalau teman-teman sudah merasakan ini, yang teman-teman ingat adalah ketika teman-teman profit. Ketika teman-teman tarik duitnya. Pasti itu yang selalu membayangi pikiran teman-teman. Yang teringat hanyalah tarik duitnya. Dan walaupun kemudian teman-teman loss, teman-teman tidak akan terlalu memikirkan apa itu loss. Karena kalau loss 100, dalam pikiran teman-teman, saya harus deposit 200 supaya mendapatkan 100-nya tadi. Nah, itulah yang saya rasakan bahwa Olim Trade itu sepertinya mempermainkan psikologi kita. Jadi dia tahu bahwa kita sudah enak dapat duit segitu. Sudah keenakan dapat duit dengan klik-klik seperti itu. Dan ketika kita sudah merasakan enaknya, maka kita tidak akan ragu lagi untuk deposit. Pengalaman saya pernah deposit yang tadi seperti sudah saya ceritakan. Kemudian saya loss. Oke, dalam benak saya harus deposit dalam jumlah yang besar. Saya deposit 2.000 dolar. Sekitar 34 juta. 20, sekitar berapa ini? 28 juta. Saya deposit 2.000 dolar. Dalam pikiran saya, jujur saya menonton videonya Alan Suryajana yang mengatakan bahwa kalau modal besar kita trading akan lebih nyaman, psikologi tenang, enak katanya, tidak perlu takut habis modal, seperti itu. Apakah benar seperti itu? Benar. Di 2.000 dolar, 2.000 dolar, saya pernah tarik 600 dolar satu hari. Saya pernah tarik 300 dolar. Saya ada bukti transaksinya, tapi mungkin ya saya tidak akan tunjukkan karena ada data pribadi juga di situ. Lancar, 24 jam sampai uangnya. Jadi itu yang membuat kita merasa nyaman. Sepertinya kita ketagihan begitu ya. Tapi itu saya hitung semenjak saya yang deposit 2.000 dolar, saya itu tarik sekitar
$1.000 mungkin profitnya. Profit yang saya tarik itu sekitar $1.000. Jadi ada sekitar $1.000 ini ya saya hanya hasilkan mungkin hanya dalam 4 atau 5 hari. Coba teman-teman bayangkan 4 atau 5 hari saya bisa menghasilkan duit 14 juta. Satu hari itu ya bisa 5 juta, bisa 4 juta, 6 juta gitu. Dan ini memang nyata. Tariknya itu cepat. Nah tapi hati-hati. Ketika sudah seperti itu, yang 2000-nya ini loss sampai 0. Dan jujur, di situ saya loss-nya itu karena hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini saya loss. Loss sampai $2.000, sampai saldo saya 0. Bayangkan teman-teman, saya profit tidak sampai $2.000, tapi saya loss sudah sampai $2.000. Tapi walaupun saya loss $2.000, terserah teman-teman mau mengatakan saya mungkin ya bagaimana. Ketika saya loss $2.000, yang ada dalam pikiran, dan mungkin teman-teman pernah mengalami juga adalah, saya harus kembalikan ini. Bagaimana caranya? Saya deposit 1.000. Saya deposit 1.000. Entah uang dari mana saya tidak tahu. Deposit 1.000 dan lagi-lagi loss. Orang bilang mungkin karena psikologi, tapi saya bilang ini bukan psikologi. Ini memang harganya ini memang sudah dipermainkan sama Olim Trade. Itu pendapat pribadi saya. Sehingga strategi bagaimanapun kita tidak akan bisa profit. Oke, saya kemarin libur sampai 1 minggu. Dan kemudian bodohnya saya lagi, saya deposit lagi 2.000 USD. Oke, kali ini saya berpikir saya mau simpan aja di situ, tidak saya tarik-tarik. Dan memang benar, saya profit pertama 200, 100, 80, 70, 400 juga pernah satu hari. Sampai akhirnya saldo saya itu sekitar 3.500. Nah, teman-teman, yang 1.500-nya ini menurut saya adalah uang teman-teman atau uang saudara-saudara kita yang loss. Itulah yang saya rasa $1.500 ini. Dan hari ini adalah giliran saya untuk membagikan uang saya yang $3.500 ini, untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita yang hari ini profit. Dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Detik terakhir, harga dibanting, langsung kembali lagi. Jadi buat teman-teman kalau masih mau berpikir mau trading di Olim Trade, ya silahkan, tapi saya hanya mengingatkan. Karena kalau kita tanya pun kepada call centernya atau bagaimanapun kita tanya, kenapa bisa seperti ini, Mbak? Mereka pasti bilang ya memang seperti itulah harganya. Harganya memang bisa bergerak secara tiba-tiba. Mereka pasti bilang seperti itu. Dan memang kalau teman-teman perhatikan komentar-komentar orang di YouTube atau video komentar di Play Store, ya banyak juga ternyata yang sudah komplain seperti saya. Bahkan ada yang berkomentar, mereka coba di satu HP, mereka coba di 2 HP, harganya itu berbeda. Itu komentar orang. Ya saya juga tidak bisa pastikan mereka benar atau tidak, tapi saya sudah merasakan sendiri bahwa saya merasa seperti dipermainkan harganya. Harganya ini seperti dipermainkan. Jadi sampai kapanpun saya tidak akan bisa profit dari sini. Saya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin saat ini sedang trading dan mungkin sedang mendapat profit $30, mungkin teman-teman grupnya Doni Salmanan atau grupnya Sukses Bersama-sama atau Dying Boar mungkin ya. Ya kalau teman-teman mungkin grup dari mereka pernah sedang profit saat ini, ya selamat menikmati, tapi pesan saya adalah hati-hati. Karena pasti ada giliran teman-teman akan dibuat loss seperti saya. Dan loss-nya ini benar-benar menurut saya di luar
logika. Di luar logika. Sangat tidak masuk akal. Kalau sekali, 2 kali, oke. Tapi kalau sampai 14 kali, saya rasa itu tidak masuk akal. Oke teman-teman, terserah teman-teman mau percaya atau tidak. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama atau ada hal yang ingin disampaikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.